Oke, Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu, yaitu mata pelajaran tata hidangan kelas 10. Sudah ada yang pay attention ke saya? Atau masih ada yang ngobrol? Atau masih mau break dulu? Oh ya. Oke, ternyata ada yang bertiga, ada yang berdua ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum saya melanjutkan materinya, kemarin kita bahas terakhir yaitu tentang peralatan yang ada di restoran ya. Jenis-jenis restoran itu sudah kita bahas. Struktur organisasi restoran juga sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kita ke peralatan restoran. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya akan mengadakan review section. Jadi seperti janji saya minggu lalu, pertemuan yang sebelumnya. Jadi sebelum kita mengawali ini, kita akan mengadakan review section. Jadi review section itu adalah mensummary atau menyimpulkan apa yang kalian pelajari di pertemuan yang pertama. Saya harap kalian sudah mencatat, kemudian sudah ada yang masuk ke e-learning saya, sehingga kalian tahu apa yang pernah kalian pelajari tentang tata hidangan di pertemuan yang pertama. Saya kasih waktu 1 menit aja untuk melihat catatan kalian, kemudian saya minta 1 orang untuk mereview apa yang kalian pelajari di pertemuan yang pertama. Kalau tidak ada yang angkat tangan, saya akan memilih ya. Sudah? Silahkan, siapa yang ingin menjelaskan? Belum ada ya? Kalau sudah ada, silakan unmute. Kemudian silakan berbicara. Ayo, adik-adik. Apa yang adik-adik pelajari di pertemuan yang pertama? Iya, silakan. Nikomang Ayu Widya 10 AP 10. Ada? Nikomang Ayu Widya. Udah. Ya. Silakan ya.
Sudah berbicara ya? Kok nggak ada suaranya? Bisa di-unmute? Nggak bisa ya? Padahal saya sudah di sini sudah ini. Sudah ask to unmute. Lambat ya. Sudah padahal. Unmute. Udah? Oh, udah. Mau. Iya, silahkan. Di pertemuan pertama, saya mempelajari tentang tata hidangan. Sebelum masuk ke tata hidangan, saya akan menjelaskan tentang food and beverage. Food and beverage adalah usaha di bidang makanan dan minuman. Sedangkan tempatnya atau bangunannya bernama restoran. Jenis-jenis restoran ada 3, yaitu formal restoran, informal restoran, dan specialty restoran. Yang pertama, formal restoran, yaitu dikelola secara komersial dan profesional dan eksklusif atau mewah. Contohnya, main dining room, gourmet restoran. Yang kedua, ada informal restoran, yaitu dikelola secara tidak resmi dan bisa didatangkan dengan siapapun dan pakaian apapun, seperti kafe, fast food, dan coffee. Yang ketiga, ada specialty restoran, yaitu memiliki tema khusus atau memiliki identitas tersendiri atau ciri khas tersendiri. Contohnya, Japanese restoran, seperti yang dikenal dengan sushinya. Sedangkan orang yang melayani tamu di restoran ada 2, yaitu waiter dan waitress. Waiter itu untuk cowok dan waitress itu untuk cewek. Syarat untuk menjadi food and beverage yaitu yang pertama grooming, kebersihan. Yang kedua ada tingkah laku. Tingkah laku itu seperti gaya bicara, sikap badan, sopan santun, jujur, berdedikasi, tepat waktu, disiplin, dan saling menghargai pendapat. Terus ada struktur organisasi restoran. Food and beverage itu ada 2, yaitu food and beverage produk dan food and beverage service. Kalau produknya itu seperti chef, kalau servisnya itu seperti waiter dan waitress. Restoran itu ada 3 jenisnya, yaitu restoran besar, restoran kecil, dan restoran menengah. Peralatan yang ada di restoran ada 7, yaitu yang pertama ada furniture. Furniture itu ialah alat-alat yang berbahan dari kayu. Contohnya kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada linen. Linen itu segala sesuatu yang ada di restoran yang berbahan kain. Yang ketiga ada silverware yang berbahan perak atau stainless steel. Yang keempat ada glassware yang berbahan dari kaca. Yang kelima ada chinaware yang berbahan dari keramik seperti plate. Yang keenam ada table accessories, yaitu contohnya itu table number. Yang ketujuh ada stationery, tempat mencatat. Udah, Bu. Wow, cool. Bagus sekali ya. Good. Oke, siapa namanya tadi? Nikomang Ayu Widya Agustini. Nikomang Ayu Widya Agustini. Habis dulu ya. Oke, benar sekali. Sangat tepat. Kemudian jelas sekali ya. Thank you. Terima kasih. Oke. Loh Astiti Utari, AP 9, nomor absen 7. Sudah? Sudah. Silahkan. Ya. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Jadi yang saya dapat rangkum dari pelajaran minggu lalu yaitu yang pertama ada pengertian food and beverage dan restoran. Yang pertama ada definisi food and beverage yang merupakan usaha di bidang makanan dan minuman secara umum, sedangkan secara khususnya yaitu bagian dari hotel yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan secara komersial dan profesional. Pengertian restoran menurut Undang-Undang Nomor KM atau HK 03 atau MPP
I87 merupakan salah satu jenis jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen yang dilengkapi pula dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman yang disediakan bagi umum di tempat didirikan usaha. Jenis-jenis restoran dibagi menjadi 3, yaitu formal restoran, informal restoran, dan specialty restoran. Yang pertama, formal restoran adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan eksklusif, contohnya main dining room dan gourmet restoran. Yang kedua, informal restoran, yaitu industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kreativitas, dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelangganan. Contohnya kafe-kafe vegetarian, fast food restoran, dan coffee shop. Specialty restoran merupakan tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang ada disajikan dan biasanya memiliki cita rasa yang berbeda dengan restoran lainnya. Contohnya Japanese Restaurant dan Balinese Restaurant. Di food and beverage service dapat dibagi menjadi A. Restoran yang bertugas untuk pelayanan makanan dan minuman di suatu hotel. B. Ada bar, yaitu yang bertugas untuk melayani makanan dan minuman serta alkoholik dan non-alkoholik. C. Ada banket atau banket bertugas untuk melayani event-event besar yang ada di hotel atau birthday party. Yang keempat ada room service, yaitu melayani makanan dan minuman tamu dan mengantarkannya sampai ke kamar tamu langsung. Grooming atau syarat bekerja di FB Service Department. Yang pertama itu ada kebersihan badan, yang kedua kebersihan kulit atau skin, yang ketiga kebersihan rambut atau hair, yang keempat kumis dan jenggot, yang kelima ada tangan dan kuku, yang keenam ada mulut dan gigi, yang ketujuh ada kaki, kaos kaki dan sepatu, yang kedelapan ada emas dan perhiasan, yang kesembilan ada pakaian atau seragam biasa disebut dengan uniform. Tingkah laku dapat dibagi menjadi gaya bicara, sikap badan saat berbicara, sopan santun. Di food and beverage dapat dibagi menjadi 7, yaitu furniture, linen silverware, glassware, chinaware, table accessories, dan stationery. Yang pertama ada furniture. Furniture misalnya kursi atau meja. Yang kedua, meja dapat dibagi menjadi meja persegi 4 atau square table, meja bulat atau round table, meja persegi 4 panjang atau rectangle atau oblong table. Chair atau kursi, misalnya dining chair, armchair, sofa, baby chair. Sideboard atau meja bantu, misalnya terdapat beberapa rak dan beberapa laci. Linen dapat dibagi menjadi tablecloth, slip cloth, napkin, skirting, dust towel. Chinaware misalnya planter berbentuk lonjong atau oval planter, bulat round planter, dan persegi panjang rectangle planter. Silverware misalnya hellowware, flatware, dan culture. Glassware misalnya gelas yang bertangkai disebut dengan stem glass dan yang tidak bertangkai disebut stem glass. Flatware misalnya soup spoon, dinner spoon. Di table accessories dapat dibagi menjadi table enamel, flower vase, menu card, salt and shaker. Stationery, dan yang terakhir ada stationery yang dapat dibagi menjadi lookbooks, reservation, dan lifetime order book. Itu aja, Bu. Oke, wow, bagus sekali ya. Sudah tepat. Namun dari Komang sama Astiti Utari cuman bedanya, maksudnya kurang tepatnya ini di pronunciation-nya aja. Seperti bukan furniture tapi furniture. Kemudian linen, kemudian silverware atau cutlery, bukan cutlery tapi cutlery. Kalau lebih banyak jadi cutleries jamaknya ya, cutleries. Kemudian ada glassware, chinaware,
table accessories, dan stationery. Stationery, bukan stationery ya, tapi stationery. Itu bisa kalian cari di Google Translate bagaimana cara mempronounce yang baik dan benar. Tapi tidak apa-apa, untuk alat-alatnya sudah betul ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang waktu ini sampai di linen ya. Apa furniture? Linen ya. Kok nggak mau ya? Furniture sudah kita bahas. Linen juga sudah. Sekarang kita ke silverware. Ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali untuk adik-adik tahu, bukan hanya dihafal ya, tapi adik-adik harus tahu mana yang namanya dinner knife, mana yang namanya dinner fork, yang mana namanya dinner spoon, apa kegunaannya, kapan digunakan, itu adik-adik harus tahu. Tidak hanya sekedar menghafal dan mengingat, tetapi harus diaplikasikan juga, diimplementasikan. Ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita membicarakan dari segi jenis-jenis makanan, dari waktu makan dulu ya, dari waktu makan, mungkin adik-adik tahu ada 3. Ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Namun sesungguhnya kalau kita dalami lagi, itu ada 6 adik-adik. Yang pertama itu namanya breakfast. Kalau breakfast itu dimulai dari jam 5:30 ya, tergantung gini ya, beda-beda versinya. Jadi secara umum kalau saya pernah baca beberapa artikel itu mengatakan breakfast dimulai dari jam 5:30 sampai jam 9:30 pagi. Ya. Nah, kemudian setelah itu namanya brunch. Brunch itu kombinasi antara breakfast and lunch. Jadi dimulai dari jam 9:30 sampai jam 11:30. Begitu, jadi makanannya agak berat sedikit. Kemudian di atas brunch itu ada lunch. Lunch makan siang ya, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Itu waktu makan siang. Otomatis makanannya pasti agak berat-berat ya, kayak steak, fish, daging-daging, ikan, seperti itu. Kemudian setelah lunch itu namanya afternoon tea. Afternoon tea itu dimulai dari jam 3:30 sore sampai dengan jam 5 sore ya. Nah, jadi dari berkisaran jam itu makanan yang disajikan berupa kopi dan teh atau coffee and tea dan juga snack. Ya, kayak camilan, seperti itu. Kemudian di atas jam itu namanya dinner. Jadi jam 5:30 sampai jam 22:00 atau jam 10 malam ya, namanya dinner. Kemudian di atas jam itu namanya supper. Kalau supper makan tengah malam. Ya, jadi ada 6 adik-adik. Pertama ada breakfast, kemudian ada brunch, ada lunch, afternoon tea, dinner, dan supper. Ya, ada 6. Nanti saya tanyakan lagi apakah adik-adik ingat atau tidak ya. Nah, dari waktu makan adik-adik sudah tahu. Sekarang jenis-jenisnya. Jadi kalau orang Western, ya mereka beda dengan kita. Kalau mereka ada urutan makan. Contohnya pertama namanya appetizer atau entry. Appetizer itu makanan pembuka. Makanannya lebih ringan dan porsinya lebih kecil. Nah, contohnya kalau di kita itu seperti spring roll. Pernah mendengar spring roll adik-adik? Pernah ya, good. Kalau kita lumpia. Pernah beli lumpia? Pernah, itu namanya spring roll. Jadi sejenis itu appetizer. Jadi porsinya lebih kecil dan ringan.
tapi tidak mengenyangkan perut ya. Nah, setelah itu ada sup. Ya, setelah appetizer ada sup. Sup itu ada jenisnya, ada banyak adik-adik. Ada 2 jenis ya. Ada thick soup, ada liquid soup. Jadi ada sup yang kental, ada yang sup yang cair atau encer. Nanti jenis-jenis sup akan lebih bahas lebih dalam di Tata Boga adik-adik. Nah, setelah itu ada main course. Main course makanan utama. Ya, makanan utama. Kemudian setelah main course ada dessert. Dessert adalah makanan penutup. Lebih cenderung ke something sweet. Jadi makanan yang agak manis, yang agak fresh, ya, namanya pencuci mulut ya, untuk menetralkan rasa. Nah, dari keempat ini kita harus tahu jenis alat apa yang digunakan untuk makan appetizer, untuk makan sup, untuk makan main course, dan dessert. Nah, disinilah kita akan mulai mengenal alat-alat. Ya, adik-adik. Nah, yang pertama ada yang namanya dinner knife. Dinner knife dan pasangannya dinner fork. Dinner knife itu lebih besar daripada dessert knife sama dessert fork. Jadi kalau dinner knife sama dinner fork itu digunakan untuk makan makanan berat seperti main course. Ya, main course. Kemudian ada dessert knife sama dessert fork. Dessert knife sama dessert fork ini digunakan untuk makan appetizer. Tidak hanya appetizer, namun bisa juga digunakan untuk makan dessert. Ya, mungkin pelan-pelan saja karena kalau terlalu cepat nanti bingung adik-adik ya. Nah, kemudian setelah dessert knife, dessert fork, ada steak knife, steak fork atau dinner fork. Kalau steak knife itu untuk makan main course tapi berupa steak, makanan steak daging-daging yang keras. Oke. Jadi steak knife ini paling tajam di antara semua knife. Nanti jangan bilang pisau lagi ya adik-adik, tapi bilangnya knife. K-nya tidak disebutkan, maksudnya tidak diucapkan. Jadi knife. Bukan knife atau kenip ya, tapi knife. Oke, lanjut ya. Steak knife itu digunakan untuk makan daging. Kemudian kalau fish knife, fish, ikan, jadi untuk memotong ikan. Bisa adik-adik lihat di gambar yang mana fish knife, yang mana steak knife, bisa dilihat di gambar ya, di slide adik-adik. Kemudian setelah knife, fish knife, steak knife, kita mengenal juga yang namanya spoon. Spoon, sendok. Ya, spoon banyak sekali jenisnya. Ada dinner spoon, ada dessert spoon, ada soup spoon, ada teaspoon, coffee spoon, kemudian salad spoon, banyak sekali. Oke, tapi kita pelan-pelan saja untuk mengenal. Nah, untuk videonya itu saya sudah upload di e-learning. Adik-adik bisa masuk, ketik aja nama saya, klik nama saya di sana, maka muncullah video itu. Oke, semoga situasi ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa bertemu dan kita bisa praktek langsung. Oke, nah, untuk makan sup, adik-adik menggunakan sup spoon. Apa bedanya dengan spoon yang lain? Sup spoon itu bentuknya bulat. Ya, saya nggak tahu adik-adik bisa lihat apa enggak. Saya bawa sup spoon ini ya. Tapi kepalanya itu bulat sekali. Ya, kalau pada gambar ini agak saru ya. Yang mana sup spoon? Nah, yang ini ya sup spoon. Jadi sup spoon itu kepalanya bulat sekali. Fungsinya agar cairannya tidak jatuh atau supnya tidak jatuh. Oke? Yang ini. Kalau di slide bisa adik-adik lihat sup spoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di nomor 7, gambar nomor 7. Oke? Kalau dinner fork itu lebih besar. Nah, jadi intinya begini adik-adik ya, kalau silverware itu ada knife, pisau, ada fork, ada spoon. Knife, fork, spoon. Knife jenis-jenisnya banyak, ada dinner knife,
ada dessert knife, ada steak knife, ada B&B knife dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau fork juga sama, fork, dinner fork, dessert fork, kemudian cake fork, fish fork, banyak sekali. Seperti itu. Spoon juga banyak. Intinya ada 3, ada knife, ada fork, ada spoon. Oke? Seperti itu. Mudah-mudahan agak paham ya. Kalau nggak langsung memang agak susah. Cuman adik-adik agak lebih kreatif lagi mencari sumber-sumber di Google, kemudian di YouTube. Kalian bisa buka di e-learning juga, saya sudah upload gambar-gambar di sana, bisa kalian akses ke e-learningnya. Ya. Kemudian kalau knife itu kalau di table setup atau menata meja letaknya di kanan adik-adik. Di kanan. Pisau kita pegang di kanan, kemudian kalau fork pegangnya di kiri. Ya, nanti akan ada praktek table manner, bagaimana cara tata cara makan. Jadi ini kita pegang, dan yang kita pegang adalah punggungnya di sini ya, seperti ini. Kemudian baru kita memotong. Jadi forknya itu untuk menekan, kemudian knife-nya ini untuk memotong, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami, pelan-pelan aja ya. Oke, kemudian ada B&B knife. B&B knife atau butter knife. Bisa adik-adik lihat di slide yang mana butter knife? Yang ini ya. Kok jalan-jalan ya? Nah ini, butter knife. Atau banyak punya sebutan. Ada B&B knife, ada butter knife, ada butter spreader. Jadi banyak punya nama ya. Intinya kalau B&B knife ini tidak ada giginya adik-adik. Jadi ini asah ya, kalau bahasa Balinya bilang asah. Saya bawa B&B knife seperti ini. Letaknya itu di kiri, bukan di kanan. Nanti ada yang namanya B&B plate. B&B kepanjangan dari bread and butter. Nah, nanti itu biasanya kalau ulangan atau ujian itu pasti akan kelihatan. B&B itu bread and butter. Oke. Nah, fungsi dari B&B adalah untuk mengoles mentega atau butter. Mentega itu butter. Jadi diambil menteganya atau butternya kemudian dioles di breadnya. Di bread seperti ini. Ya, anggap ini bread. Jadi dioles seperti ini. Oke. Nah, itu tentang silverware atau cutleries. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita ke glassware. Glassware yang berbahan kaca. Ya, jadi glassware itu ada 2 jenis adik-adik. Yang pertama ada steam glass dan unsteam glass. Oke, steam glass itu yang bertangkai. Ada tangkainya, sedangkan unsteam yang tidak bertangkai. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat di slide. Saya juga bawa reelnya. Jadi, yang bertangkai seperti ini, namanya steam glass. Kemudian yang tidak bertangkai, yang seperti ini, namanya unsteam glass. Dan ada banyak jenis-jenis. Namanya juga beda-beda ya. Kalau yang saya pegang, yang steam glass ini namanya water goblet. Water goblet. Kemudian ada banyak lagi jenisnya, ada margarita glass, ada poco grande, ada sherry, banyak sekali. Ya. Nah, water goblet, lucu ya namanya ya, ada yang ketawa soalnya. Oke, water goblet ini digunakan untuk minum air plain water seperti biasa. Ya. Nah, namun banyak restoran yang saat ini tidak menggunakan water goblet lagi. Jadi menggunakan unsteam glass, jadi gelas yang tidak ada tangkainya. Banyak yang menggunakan seperti itu sekarang. Namanya ada yang menggunakan gelas yang seperti ini, dan ada juga menggunakan gelas-gelas yang dekorasinya lucu-lucu, antik-antik ya. Nah, kalau yang ini namanya old fashion glass, di bawahnya agak tebal sedikit. Oke, nanti kalau kita bertemu di kelas, semoga cepat ya kita bisa bertemu. Kita akan bahas banyak sekali jenis-jenis gelas dan saya akan show up ke kalian apa saja dan bagaimana rupanya. Ya. Nah, kalau yang
steam glass yang lainnya juga sesuai dengan slide yang kalian lihat, ada wine glass. Wine glass itu ada 2 jenis wine glass, ada red wine glass, ada white wine glass. Kalau red wine glass itu lebih cembung. Kalau white wine-nya agak sedikit itu ya. Bisa kalian lihat di contohnya di sana. Kemudian ada margarita glass. Margarita glass yang ini. Ada Poco Grande seperti ini. Kalau yang steam, yang unsteam ada zombie glass, ada highball glass, ya, ada pilsner, ada beer mug. Beer mug itu untuk minum bir, pilsner juga. Pilsner kadang tergantung restorannya ya. Ada yang menggunakan pilsner untuk minum iced tea, ada juga yang menggunakan bir untuk minum bir. Jadi tergantung. Ya, ada shot glass. Shot glass, gelas yang pendek sekali. Kalau di kita apa ya namanya ya? Satu sloki ya namanya. Kalau old fashion bisa lihat di gambar yang saya show up tadi itu lebih tebal di bawahnya. Oke. Itu gelas. Next, kita ke Chinaware. Oke, Chinaware berbahan dari keramik. Ya, jadi ada cup itu cangkir. Oke. Kemudian ada bowl, soup bowl, mangkok. Oke, kemudian ada plate yang sering sekali kita pakai kata-kata atau bahasanya adalah plate. Plate itu piring. Jenis-jenis plate banyak sekali, ada round plate, ada oval plate, kemudian ada square plate, ada rectangle plate, ada bread and butter plate atau B&B. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut tentang plate yang kita sering gunakan untuk men-setup meja atau menata meja. Ya. Nah, Chinaware ini juga contohnya seperti tea and coffee pot. Tea and coffee pot. Oke. Nah, saya skip dulu karena di e-learning sudah saya bahas banyak tentang ini. Next, kita ke table accessories. Nah, waktu ini ada beberapa yang chat saya, Ibu, table accessories itu yang bagaimana ya? Nah, sekarang saya jawab ya. Jadi table accessories itu yang mendekorasi meja, mempercantik meja. Dan juga sesuai dengan keperluan tamu itu sendiri. Contohnya, ada flower vase, vas bunga, kemudian ada ashtray kalau smoking area, kalau non smoking area berarti tidak ada ashtray-nya. Oke, kemudian ada candle holder atau candle, ya. Kemudian ada salt and pepper shaker, yang ini. Jadi salt itu garam, pepper itu merica, ya. Kemudian ada sugar holder, sugar gula. Nah, kalau mau kopi teh, misalkan kalau manis, ya ini disediakan. Oke, kemudian ada table number. Ini table number. Table number itu bisa berbahan kayu, bisa tergantung restoran itu sendiri. Dan table number ini tidak wajib dipasang, adik-adik ya. Karena ada juga restoran yang tidak memasang table number. Hanya menggunakan ingatan aja, sign. Ada table 1, table 2, table 3. Ada yang bilang table A, table B, table C. Ada juga menggunakan nama-nama lain seperti table bunga, bunga matahari, bunga mawar. Nah, tergantung restoran itu sendiri. Oke, paham ya? Next, satu lagi, materi terakhir. Stationery, tadi ada yang bilang stationery. Stationery, alat-alat tulis ya. Jadi stationery yang kita gunakan di FB Service untuk perlengkapan ini yaitu pertama ada Captain Order. Captain Order yang ini. Captain Order ini digunakan untuk mencatat pesanan tamu.
Oke. Nah, mencatat pesanan tamu. Di sini ada nama waiternya, berapa tamu yang makan di sana, kemudian kalau ada room number bisa dicantumkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, tanggal berapa, jam berapa. Itu captain's order. Kemudian ada pen, pulpen. Kalau enggak ada pulpen enggak bisa mencatat, ya. Kemudian ada menu. Menu juga termasuk stationery kalau di AB service. Kemudian ada bill, ya, atau nota pembayaran. Nah, itu yang termasuk di stationery. Oke. Nah, untuk materi menata area restoran, kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Jadi, pertemuan saya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan minggu depan sebelum mengawali materi selanjutnya, kita akan adakan review section seperti hari ini, ya. Jadi silakan adik-adik ingat-ingat, catat, kemudian sharing ke teman-teman dan mencari informasi lebih banyak lagi di berbagai sumber. Kalau memang ada yang belum adik-adik pahami, silakan siapkan pertanyaan minggu depan. Sebelum mengawali materi, saya akan adakan sesi tanya jawab. Oke, thank you for today. Selamat pagi. Om Santi, 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 Om.